Senang sekali dapat bertemu dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami terus memohon kemurahan-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk menolong kami mengerti firman-Mu, agar Roh-Mu yang kudus memberikan kami penerangan dan hikmat, memenuhi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini judul satelit kita adalah Beritakanlah Injil Kristus. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 14. Bunyinya demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu tujuan dari Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma ini adalah untuk mendorong gereja berpartisipasi dalam pemberitaan Injil. Khususnya saat itu Rasul Paulus ingin mengadakan sebuah perjalanan misi pemberitaan Injil ke Spanyol. Kita bisa membaca dalam kitab Roma pasal 15 ayat 24, Rasul Paulus menulis, "Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantar aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu." Kita patut bersyukur atas kemajuan teknologi digital di masa kini. Dengan kemajuan ini, tugas kita menjadi dimudahkan. Apa yang akan kita lakukan menjadi lebih cepat dan mudah. Bukan hanya pekerjaan dan bisnis semakin dipermudah, namun juga pemberitaan Injil. Melalui teknologi, kita dapat menggunakan semua sarana yang ada di media sosial untuk menyebarkan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Dengan demikian, seseorang dapat dengan mudah menerima dan mendengar Injil, percaya, berseru kepada Tuhan, dan diselamatkan. Seperti yang ditanyakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 10 ayat 14 di atas tadi. Dengan demikian, akan ada banyak orang yang dapat berseru kepada Tuhan dan percaya karena mereka mendengar Injil yang diberitakan melalui media sosial dan kemajuan teknologi sekarang ini. Saudara-saudara, melalui media sosial tentu saja ada banyak orang memberitakan Injil dengan maksud menghina Injil Kristus itu. Namun sesungguhnya Tuhan telah menggunakan itu untuk memberitakan Yesus Kristus. Seperti juga Rasul Paulus berkata di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Demikian Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Sekalipun ada yang memberitakan Injil Kristus itu karena dengki, Rasul Paulus berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, haleluya, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Demikian kata firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat 18. Apapun yang orang katakan tentang Yesus di media sosial, tidak perlu kita risau atau marah. Bukankah salib Kristus diberitakan melalui cara apapun? Roh Kudus dapat mengubah semua maksud palsu itu bagi kemuliaan Kristus sendiri. Sebab iman Kristen bukanlah iman yang statis, bukan iman yang mati,
tetapi iman Kristen adalah iman yang hidup dan yang berkuasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekarang semua ada dalam genggaman Anda, ada dalam gawai Anda. Baiklah kita menggunakan media sosial dan kemajuan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil Kristus. Jikalau dahulu kita harus pergi ke berbagai tempat, kini bagi kita dapat pergi dengan mudah melalui media sosial. Memang diri kita tidak hadir secara fisik, tetapi kita hadir dalam teknologi, dan Injil Kristus pun dapat kita hadirkan. Baiklah kita berdoa agar lebih banyak orang akan mendengar Injil Kristus itu dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Selamat berjuang, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Salam.